Pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah. Memasuki H-2 jelang Natal, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang kereta api yang tiba dari berbagai daerah. Selain itu, penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen juga terlihat sudah memadati area stasiun. Sejauh ini tercatat sebanyak 22.312 penumpang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen pada hari ini. Lonjakan pemudik diperkirakan akan kembali terjadi pada hari Selasa. Pemirsa, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro, Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro, Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Jadi salah satunya ke kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk lingkungan Bersih. Nyaman lah. Ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupasi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang mencari konsep wisata unik untuk berlibur akhir tahun ini, di Bantul, Yogyakarta terdapat wisata jelajah desa menggunakan mobil kuno. Komunitas pemilik mobil VW kuno ini akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan yang asri sambil menikmati panorama indah, dan berikut liputannya. Jelajah desa dengan mobil kuno di Bantul, Yogyakarta bisa jadi pilihan agenda wisata akhir tahun. Komunitas pemilik mobil VW kuno akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan dan wisata alam, serta mengunjungi rumah produksi UMKM langsung di rumah warga. Jalur wisatanya dimulai dari kawasan Dam Bendung Tegal di Kebonagung, Imogiri, Bantul dengan pemandangan air terjun. Kemudian, selama beberapa jam, wisatawan akan dibawa mengunjungi spot wisata alam di pegunungan dan pedesaan yang masih memiliki udara yang segar dan sehat. Para pengunjung juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM yang memproduksi makanan serta jajanan khas. Di rumah produksi UMKM ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung pengolahan makanan tradisional yang bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari harga toko. Ternyata menarik sekali ya, ini di Imogiri kita ada paket tour dengan naik VW dengan view-nya yang sangat luar biasa. Tadi kita lewat perkampungan, lewat sawah dengan udara yang masih seger banget, masih bersih. Teman-teman tuh punya inisiatif untuk membuat trip sendiri di Imogiri. Jadi untuk trip kita itu ada 3 paket. Yang pertama short trip 2 jam, medium trip 3 jam, sama long
long trip 4 jam. Wisata jelajah desa baru dikembangkan sejak 1 tahun terakhir. Menawarkan 3 trip, yakni short trip dengan durasi 2 jam, medium berdurasi 4 jam, dan long trip dengan durasi 6 jam. Satu mobil VW bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000 hingga Rp750.000 per mobil sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.